harapan kami Polda Banten itu kami berharap banyak peserta atau pemuda-pemudi khususnya di wilayah Banten untuk dapat mendaftar menjadi anggota Bintara Polri rekrutmen proaktif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, kembali lagi dengan saya Bribda Yustika sebagai host podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita berikutnya. Nah Sobat Pendekar Banten, udah tahu belum nih kalau saat ini tuh ada rekrutmen proaktif Bintara Polri. Nah untuk Sobat Pendekar yang bercita-cita ingin menjadi anggota Polri, ini saat yang tepat untuk mewujudkan impian kalian. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber dari SDM Polda Banten, yaitu Bapak Kompoltesya Rovaldi Prayitno, SIK MBA, Kasubag Diapers Babdal Persdio SDM Polda Banten. Oke, biar nggak penasaran, langsung saja kita sapa. Selamat datang Bapak di Pendekar Banten Podcast. Selamat datang Mbak Yustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Sobat Pendekar Banten. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Mbak, gitu di tengah situasi yang ya bergejolak ya biasa lah gitu. Sudah beberapa kali ya Pak yang mengisi di podcast kali ini. Ya. Kali ini langsung aja nih Pak ya kita tanya-tanya. Kali ini kan ada penerimaan nih Pak. Penerimaan Bintara ya Pak ya. Gimana sih Pak itu? Bisa dijelaskan? Oke, baik para sobat pendekar Banten dimanapun anda berada. Jadi kali ini Polri sedang membuka penerimaan anggota Polri, yaitu Bintara Proaktif, rekrutmen proaktif atau biasanya di sini disebut rekpro. Rekrutmen proaktif itu sudah kita buka sejak seminggu yang lalu, kemudian nanti penutupannya nanti sampai tanggal 16 gitu. Persiapkan. Ini kan tadi Bapak bilang rekrutmen proaktif Bintara Polri. Betul. Ini berbeda dari penerimaan Bintara seperti sebelumnya Pak? Biasanya yang sudah gitu kan, yang masyarakat tahu itu penerimaan Bintara Polri terpadu itu biasanya kan bulan 3, ya kan? Bulan 3, bulan 4, bulan 5 sampai rangkaian itu kan sampai bulan Juli dalam masalah rangkaian seleksi itu. Biasanya pembukanya bulan 3 kan gitu kan. Itu yang banyak, se-Indonesia itu sampai 7.000, 10.000 seperti itu. Ya, untuk Bintara. Tapi kali ini Polri memberikan kesempatan kepada para pemuda-pemudi di Indonesia untuk mendaftar menjadi Bintara rekrutmen proaktif. Kenapa tuh Pak dinamain rekrutmen proaktif Bintara Polri? Kenapa kok namanya rekpro ya, rekrutmen proaktif? Itu karena kita tidak semuanya bisa mendaftar. Dalam artian Polri hanya bertujuan untuk mencari bibit-bibit unggul. Jadi para pemuda-pemudi di luar sana yang mempunyai talenta tertentu kita ajak, kita rangkul, ayo kita mau nggak menjadi anggota Polri dengan syarat-syarat ketentuan nanti akan saya jelaskan. Sebetulnya ada 3 hal ya, ada 3 hal atau 3 syarat atau 3 subbab ya untuk kategori rekrutmen proaktif itu. Yang pertama affirmative action, yang kedua talent scouting, yang ketiga penghargaan. Jadi 3 kategori itu yang akan kita rekrut seperti itu. Berarti khusus yang mempunyai 3 syarat itu ya Pak ya? Bisa betul. Dijelaskan nggak Pak itu seperti apa? Oke. Syaratannya? Untuk affirmative action ya, itu affirmative action itu adalah tindakan penguatan. Jadi Polri untuk merekrut yang khususnya pemuda-pemudi di pulau-pulau terluar atau di wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Jadi yang wilayah terluar itu
sengaja kita ajak rekrut ya. Kemudian yang kedua, wilayah atau suku pedalaman. Kalau di Banten ini kan ada suku Baduy ya. Bagi yang merasa dari suku Baduy, ayo mendaftarkan ini gitu. Kemudian pulau terpencil berpenghuni ya, dengan kriteria tertentu juga, atau dengan keputusan Pak Kapolda. Dalam artian pulau-pulau terpencil tapi berpenghuni ya, misalnya yang di pinggiran-pinggiran itu gitu. Itu kita aja, itu yang dari affirmative action. Kemudian untuk yang pencarian bakat atau talent scouting, itu syaratnya ada 2, akademik atau non akademik. Ya. Kalau akademik itu bagi pemuda-pemudi di luar sana, untuk calon bintara yang masih kelas 12 ya, kelas 3 SMA ya. Peringkat 5 besar Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Nah, yang B, peringkat 20 besar Olimpiade Sains tingkat provinsi. Yang C, seluruh peserta Olimpiade Sains tingkat nasional. Jadi kalau kabupaten itu dia 5 besar, kalau tingkat provinsi itu 20 besar, kalau tingkat nasional semua peserta berarti nggak ada peringkat-peringkatnya. Kalau dia udah masuk ke Sains nasional bisa silakan daftar. Kemudian kejuaraan Olimpiade Sains yang meliputi sains matematika, fisika, kimia, komputer, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi, dan direkomendasikan oleh Kemendikbud. Wah, ada rekomendasi dari Kemendikbud, jadi kan bukan abal-abal ya, gitu loh. Yang sudah ini apa ya, jelas. Iya, terus di bawah dengan Kemendikbud. Itu yang dari akademik. Ada juga yang non akademik nih. Akademik ada ya, juga Pak. Non akademik barangkali dia juara PON, ASEAN seperti itu kan di bidang olahraga. Ya, di bidang olahraga pencaksilat. Jadi untuk kategori prestasi non akademik itu yang A, dia juara 1, 2 atau 3 bidang olahraga tingkat provinsi, nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh Kemenpora, contohnya PON, PONAS, ASEAN School Game, SEA Game, Asian Game. Itu juara 1, 2, 3. Dan diselenggarakan, di samping diselenggarakan oleh Kemenpora, diselenggarakan oleh Kemendikbud. Jadi bukan semuanya, bukan sembarang kejuaraan ya, harus yang di bawah yang diselenggarakan event-event itu di bawah Kemenpora sama Kemendikbud. Kalau Kemendikbud itu Olimpiade olahraga. Yang non akademik. Ya. Lumayan juga ya Pak untuk persyaratannya. Kemudian juara 1, 2 atau 3 MTQ. Insyaallah. MTQ. Ya. MTQ kalau di Banten MTQ gitu kan. Kemudian Hafiz Quran. Minimal 10 juz. Bagi pemuda-pemudi di Banten yang dia sudah hafiz Quran minimal 10 juz serta memiliki kemampuan tafsir Quran, itu silakan mendaftar. Tapi harus dibuktikan dengan sertifikat ya, sertifikat dari Kemenak. Iya, jadi benar ini, ini memang dia tahfiz Quran kok gitu. Sudah terverifikasi betul. Atau dari Kemenak RI, dari Kemenak provinsi atau kabupaten atau kota, atau di pondok pesantren yang memiliki nomor statistik pondok pesantren. Ya, seperti itu. Kemudian pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional, Paskibra. Bagi yang Paskibra nasional silahkan mendaftar. Kita buka untuk anggota Polri. Terus syarat berikutnya, prestasi non akademik berlaku paling lama 3 tahun. Jadi 3 tahun belakang ini ya sebelum pendaftaran. Jadi bukan baru-baru ini ya Pak ya, bisa. Baru-baru bisa, maksudnya paling lama 3 tahun. Seandainya 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ini kejuaraannya, nggak bisa, udah hangus. Jadi maksimal 3 tahun, 3 tahun ke belakang. Kemudian olahraga ya,
Kriteria perlombaan atau pertandingan yang masuk kriteria prestasi non akademik adalah olahraga pencaksilat, judo, karate, gulat, tinju, kempo, taekwondo, wushu, anggar, tarung derajat, menembak, renang, bola voli, sepak bola, selam, dan atletik. Atletik itu meliputi lari sprint, lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, lari gawang, dan jalan cepat. Di mana seluruh cabang olahraga tersebut berada di bawah naungan Kemenpora atau KONI. Kemenpora atau Ya, jadi kejuaraan-kejuaraan itu atau cabang-cabang olahraga itu yang di bawah Kemenpora atau KONI itu. Jadi selain itu nggak bisa ya Pak ya? Selain Kemenpora atau KONI? Nggak bisa. Sampai saat ini ketentuan dari Mabes Polri itu masih belum bisa. Masih seperti itu ya Pak ya? Itu baru yang tenis coating. Kemudian ada lagi jalur penghargaan. Yang ketiga jalur penghargaan. Yang pertama tadi kan affirmative action, pulau-pulau terluar kan, kemudian tenis coating baik akademik maupun non akademik. Kemudian yang ketiga jalur penghargaan. Apa nih penghargaannya nih? Nah, penghargaan ada 3. Yang pertama anak kandung anggota Polri, yang bapaknya atau ibunya anggota Polri. Anggota Polri pun tidak semuanya, dengan kriteria 1 gugur, tewas, atau cacat. Cacat tingkat 3 dalam melaksanakan tugas, itu anaknya dikasih kemudahan. Ya, dan memiliki tanda kehormatan paling rendah bintang Bayangkara Nararia dan 1 Binmas. Kalau nggak ada bintang Nararianya, paling sedikit 2 kali Binmas Kapolri. Itu bagi yang orang tuanya anggota Polri yang mau mendaftarkan anaknya. Kemudian anak kandung dari anggota masyarakat, berarti yang bapaknya bukan anggota Polri. Dengan kriteria apa nih? Nah, yang pertama gugur dalam membantu pelaksanaan tugas Polri. Jadi yang orang tuanya gugur dalam membantu tugas Polri, anaknya kita kasih kesempatan untuk menjadi anggota Polri. Gitu, menjadi anggota Polri. Yeah. Kemudian membantu pelaksanaan tugas Polri di bidang operasional dan memberikan dampak positif. Itu boleh bagi yang orang tuanya. Yang pertama kan meninggal gugur kan. Yang kedua dia tidak gugur tapi dia membantu secara aktif tugas-tugas kepolisian. Kemudian dan itu semua dikuatkan oleh surat keterangan dari Pak Kapolda. Kalau yang dari masyarakat itu ya, dari Kapolda. Ya dari Kapolda, bener nggak ini gitu kan, harus ada dong. Harus gitu ada kan. sertifikatnya juga yang ya, diberitakan. Kemudian anggota masyarakat yang berperan aktif. Ini bagi kalau adik-adik itu berperan aktif itu dia bisa juga. Tapi harus dikuatkan. Kalau di sini dalam penyelenggaraan Kartipmas serta penanganan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat. Jadi yang membantu tugas Polri. Kalau ini memang, ini bukan orang tuanya, memang si calonnya ya dikasih kesempatan, nanti kita seleksi rekomendasi. Dan harus ada rekomendasi dari Kapolda. Iya gitu. Itu syarat-syarat kenapa kok dinamakan rekrutmen proaktif. Ada 3 hal itu. Kalau saya kurang jelas nanti bisa menghubungi kami kok, tenang aja. Lumayan banyak ya Pak ya persyaratannya. Lumayan banyak gitu. Tadi kan Bapak yang di Pulau Asing ya Pak ya, boleh nggak itu dari provinsi lain yang di luar Polda Banten? Kalau secara umum, syarat yang lain ya, itu minimal domisili KTP di Banten tuh 2 tahun Mbak. Oh, jadi walaupun emang dari luar Banten, minimal di Banten 2 tahun dulu. Minimal 2 tahun. KTP 2 tahun. KTP 2 tahun ya. Baru bisa mendaftar ya Pak? Baru bisa mendaftar, ada ketentuannya. Gitu. Pendaftaran ini tuh hanya untuk laki-laki atau ada polwan? Bebas. Oh bebas. Bebas. Laki-laki bisa, perempuan bisa, dua-duanya. Yang penting dia mempunyai keahlian tertentu, mempunyai kehebatan itu. Ini apa ya, memenuhi persyaratan yang tadi sudah dijelaskan ya Pak? Betul, persyaratannya tadi. Betul. Dalam proses rekrutmen ini, apa sih Pak tes yang dilalui oleh para peserta Bintara ini, atau sama aja kayak Bintara reguler atau berbeda? Kalau tesnya cenderung sama ya, dalam artian ada kita pemeriksaan administrasi, kemudian nanti ada tes kesehatan, psikologi, akademik sama gitu.
tes kesehatan meliputi apa itu? Kesehatan itu ada dua ya, kesehatan luar sama dalam ya. Kalau yang pertama nanti setelah pemeriksaan administrasi itu dilaksanakan kesehatan yang bagian luar, dan bagian luar itu postur tubuh, mata, gigi, minta warna, semuanya kita tes. Kemudian nanti habis itu ada akademik pengetahuan umum, kita langsung kita tes di situ. Kemudian habis itu psikologi kita tes. Kemudian begitu lulus itu baru tes kesehatan yang kedua, meliputi organ dalam tuh tes lab, kan gitu kan, tes darah, urin, paru-paru, kaki, semuanya. Gitu. Untuk tes keselamatan jasmani nih Pak. Iya, ada juga. Ada juga Pak. Ya. Apa yang harus disiapin untuk para calon pendaftar ini Pak? Keselamatan jasmani itu meliputi lari ya, lari 12 menit. Kemudian push up, set up, pull up, shutteran gitu. Kemudian, Umum ya Pak? Umum, sama kok gitu. Sama Mbak. Kalau untuk kuota sendiri Pak, untuk Polda Banten ini kira-kira berapa Pak untuk rekrutmen? Ya, untuk penerimaan Bintara Rekpro ini kali ini itu se-Indonesia lumayan banyak Pak. 1.300. 1.300 itu untuk se-Indonesia. Ya, meliputi untuk laki-lakinya itu 1.100, untuk polwannya itu 200 orang. 200 se-Indonesia. Ya, kalau memang berminat atau memenuhi syarat-syaratnya tadi, jangan lama-lama nyiapinnya karena paling lambat tanggal 16. 16 Oktober nih Pak ya. Besok minggu paling lambat gitu. Nah, untuk sobat pendekar nih harus cepet-cepet ya. Kalau udah mau memenuhi persyaratan yang tadi Bapak bilang, segera mendaftar di Polda Banten Pak. Ya. Di Polda Banten. Di Polda Banten. Langsung di Polda Banten. Ya. Nah Pak, untuk tempat pendidikannya sendiri berapa lama di tempat pendidikannya di mana dan berapa lama? Betul. Jadi pendidikan nanti selama 5 bulan di SPN masing-masing. Kalau Polwan di Sepolwan Ciputat. Tetap terpusat. Iya. Kalau yang dari Banten itu nanti di SPN Polda Mandalawangi. Untuk penempatan sendiri nih Pak, apakah nanti habis setelah pendidikan langsung ke Banten atau bisa? Kalau untuk Bintara memang kembali ke Banten ya, kembali ke Banten. Namun ada ketentuan dari Mabes Polri bagi yang dari affirmative action dan yang pulau-pulau terluar tadi, dia akan ditempatkan di pulau tersebut, di kampung asalnya gitu. Jadi minimal 10 tahun di situ. Minimal 10 tahun kembali ke asalnya. Ya, karena untuk penguatan anggota Polri di tempat tersebut. Gitu. Ya, mungkin yang kurang anggota di sana kan, makanya kita sengaja untuk merekrutmen untuk penduduk asli situ, gitu, pemuda-pemuda asli daerah situ. Nanti kita akan kembalikan itu lagi. Supaya lebih memahami daerah tersebut ya Pak. Gitu. Pak, dalam proses rekrutmen ini bayar nggak sih Pak? Kita jamin tidak bayar ya. Selama proses pendaftaran tidak dipungut biaya sepeser pun. Kalaupun ada pihak-pihak yang bisa menawarkan atau menjanjikan atau dia mengiming-imingi seperti itu kan, jangan percaya. Percaya kepada kemampuan sendiri. Karena apa? Jangankan orang lain, kita panitia saja tidak bisa membantu. Yang bisa membantu Anda adalah pertama doa orang tua, yang kedua usaha Anda diri sendiri. Nah, ingat ya, tidak memungut biaya sepeser pun. Tidak. Ya. Nah Pak, kan misalnya nih Pak, ada yang dimintai uang pendaftaran untuk menjadi anggota Polri. Ada nggak kontak untuk pengaduannya ke kita? Sekarang gini ya, media sosial kan begitu berkembang sangat pesatnya kan, gitu kan. Bahkan semua orang punya medsos dan bisa mengakses gitu. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, silahkan laporkan saja dimanapun itu, di Polsek, di Polres, di Polda, atau datang ke Polda, atau bisa di DM lah, DM di media sosial kita juga, silahkan, nanti akan kita selidiki di situ. Jangan percaya. Jangan. Pak, kan tadi kan banyak ya Pak persyaratan-persyaratannya. Ada nggak sih Pak akses untuk para pendaftar supaya bisa mendapatkan informasi lebih jelas selain dari podcast ini?
Baik, dari tadi yang saya sebutkan itu sebenarnya masih banyak lagi ya, maksudnya yang belum saya bacakan nanti waktunya habis. Silakan bagi para sobat pendekar yang di luar sana atau si calonnya atau orang tuanya yang pengen mendaftar ke anaknya, apa sih ini Bintara Rek Pro ini seperti apa sih? Silahkan akses media sosial kami di Instagram, itu ada penerimaan Polri Polda Banten, kemudian di Instagram Humas juga bisa, silahkan Humas Polda Banten, ataupun datang ke Polres masing-masing atau ke Polda langsung, karena di pendaftarannya di Polda. Terpusat semuanya di Polda, Pak? Ya. Jadi kan kalau Bintara umumnya kan bisa di Polres ya, Pak? Bisa ya? di Polres. Kalau Rek Pro ini langsung ke Polda, karena kita akan cek semuanya, maksudnya ini masuk kategori enggak gitu kan. Nanti kalau misalnya kita melakukan, nanti kita langsung konsultasi ke Mabes Polri-nya langsung. Jadi biar cepet gitu loh Kak. Nah, biar cepet gitu. Berarti terpusat di Polda Banten aja Pak, ya? Nggak Ya. sembarangan di Polres? Ya, atau nanti hubungin aja nanti di Instagram kami juga, silakan di DM adminnya kan, langsung minta apa pendaftarannya, nanti bisa kita kirim WA langsung ke situ, cepet langsung. Tolong ini gitu. Terakhir nih Pak, tips dan harapan Bapak ke depannya untuk penerimaan anggota. Oke, jadi harapan kami ya, harapan kami Polda Banten itu kami berharap banyak peserta atau pemuda-pemudi khususnya di wilayah Banten untuk dapat mendaftar menjadi anggota Bintara Polri rekrutmen proaktif ini dengan syarat ketentuannya berlaku yang tadi. Karena saya dalam artian kuotanya banyak loh, 1.300 gitu, 1.300. Ya syukur-syukur kalau saya 50 orang masuk kan udah bagus itu. Gitu. Atau kalau bisa 100 orang yang daftar gitu kan lebih baik ya, Pak ya. Karena peluang persaingannya ini kan cuma tidak banyak Mbak ya, dalam artian tidak banyak itu kan kita terpatok pada persyaratan ya Pak ya. Persyaratan ya. Kemudian ini dipermudah juga dalam artian tinggi badan tuh kita dapat keringanan 3 cm. 3 cm Iya, dari berapa? Bagi yang pria, tinggi badan ini rekrutmen proaktif ini dari pria itu minimal 162 cm. 162 cm untuk Pria. Untuk wanitanya 157. 157. Kalau yang Bintara reguler itu kan 165 untuk prianya dan 160 untuk wanitanya. Tapi kalau untuk rekrutmen proaktif ini, Bintara ini itu ukurannya 3 cm, 162 dan 157. Jadi silakan. Silakan ya. Kalau kurang jelas atau apa, silakan datang ke Polda atau ke Polres masing-masing. Saya kok pengen tahu ya, maksudnya kurang begitu jelas, pengen memperjelas lagi, silakan tanya aja. Boleh. Kita siap ya Pak ya untuk terbuka 24 jam. Terbuka 24 ya. jam. Kalau males datang ke Polres atau ke Polda, silakan via medsos aja. Gak apa-apa. Langsung menghubungi akun-akun Instagram kita ya Pak ya? Ya, di penerimaan Polri Polda Banten atau di Humas Polda Banten, silahkan. Kita bantu full. Nah, untuk sobat pendekar yang ingin bercita-cita menjadi anggota Polri, segera persiapan diri, lengkapi persyaratan dan kelengkapan administrasinya. Bapak, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir di studio kami. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Yustika. Oke, sobat pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Nah, untuk sobat pendekar yang ingin request kita mau bahas tentang apa terkait apa, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.